الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para asatiz, guru-guru kita, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi dengan sanadnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, jaa rajulun, datang seorang laki-laki, ilan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati, sedekah apa, a'zamu ajran, yang pahalanya paling besar. Semua ibadah yang mengeluarkan harta, mengeluarkan duit disebut dengan sedekah, walaupun ayatnya itu zakat. Coba tengok, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tentang apa itu? Asnaf zakat 8, tapi di pangkal ayatnya innamas shadaqat. Ayat hadis yang bercerita tentang wakaf pun disebut sedekah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Padahal yang dimaksud adalah wakaf. Wakaf pun disebut sedekah, zakat pun disebut juga dengan sedekah. Likulli sulama minkum sedekah, likulli tasbihatin sedekah, likulli tahmidatin sedekah, likulli takbiratin sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah. Senyum pun disebut sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudara sedekah. Jadi dia macam rumah. Ini rumah Pak sedekah. Tapi di dalam rumah ini ada kamar-kamarnya. Ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada dapur, ada garasi, ada taman, ada ruang belakang. Nama rumahnya sedekah. Tapi di dalam itu ada zakat, ada infak, ada wakaf, ada sedekah tulang-tulang sendi menolong orang, ada sedekah hanya menggerakkan bibir dalam bentuk senyum. Semua yang diberikan manusia itu disebut dengan sedekah. Sedekah diambil dari kata sedekah. Sedekah artinya benar. Kalau memang benar imanmu, mana buktinya? Sedekah. Itulah adilnya Allah, sehingga yang kaya tidak merasa lebih, yang miskin tak merasa rendah. Karena yang kaya dia tak merasa aku sudah bersedekah, karena yang miskin pun juga bisa bersedekah dengan menolong mengangkatkan barang orang, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan senyumnya pun sedekah. Belum tentu sedekah orang kaya yang dengan duit itu lebih mulia daripada sedekah orang susah yang hanya menggerakkan tangan dan tersenyum. Begitu memahami. Nah, sekarang sahabat ini bertanya, ayyus sadaqati a'zamu ajran, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Qala, Nabi SAW menjawab, anta saddaqa, kau bersedekah, wa anta sahihun, ketika masih sehat.
Ada orang bersedekah di rumah sakit, di ruang ICU, sudah mau sakaratul maut. Ada orang bersedekah di rumahnya masih sehat, jumlahnya sama-sama satu ruko dikasih, bernilai 1 miliar. Kata yang di rumah nih, Pak pengurus masjid, saya setelah Ramadan ini terbuka pintu hidayah, ambillah satu ruko nih untuk masjid Muwahhidul Ummah, hasilnya untuk biaya operasional. Yang satu lagi di ruang ICU, nampaknya umurku ini udah tak lama lagi, malaikat maut udah disimpang arengka udah. Jadi daripada aku mati tak buat apa-apa, maka aku kasihkan lagi. Mana yang lebih utama, orang yang sehat di rumah ini atau yang di ruang ICU tadi? Yang sehat. Kenapa? Karena yang di ruang ICU tadi udah tak ada harapan, sedangkan yang di rumah tadi masih sehat, masih panjang angan-angan, masih ada harapan hidup lama. Ini udah tak ada harapan lagi. Karena perjuangan melawan hawa nafsu orang yang sehat itu, kita nih kalau sehat panjang angan-angan kita, tapi kalau udah sakit, saya nih Pak Ustadz kalau udah sakit mau mati aja buat saya. Yang pertama, sedekah waktu sahih, sehat. Yang kedua, syahih. Yang pertama sahih, sehat. Yang kedua, syahih. Syahih diambil dari kata syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Nama sifatnya faqr, nama orangnya fakir, nama sifatnya syuh. Handphone saya tak mati-mati. Nama orangnya syahih. Syahih artinya pelit. Apa bedanya sama fakir? Fakir sama syahih itu begini. Kita bertiga pergi ke Payakumbuh bertiga. Sampai di Kelok 9 makan kita bertiga. Pas giliran membayar, berapa ini Bu? 75.000. 25.000 satu orang. 25.000 satu orang. Dia hanya membayar dirinya saja. Ini 25.000 untuk makan saya. Kawan yang dua ini tak dibayar. Itu namanya bakhil. Karena dia hanya mau memakan duit dia. Duit dia tak meleleh ke orang lain. Bakhil namanya. Yang satu lagi pas giliran membayar, pura-pura dia sakit perut. Biar supaya orang membayarkan makan dia. Itu namanya syahih. Sama-sama bakhil. Tapi siapa yang paling bakhil? Siapa yang paling pelit? Syahih. Kalau bakhil, dia hanya mau memakan duit dia. Duit orang tak mau dia makan, orang pun tak boleh memakan duit dia. Itu namanya bakhil. Kalau syahih ini, duit dia pun tak mau dimakannya. Itu namanya syahih. Disinilah nampak miskinnya bahasa Melayu. Yang memakan duit dia pun pelit juga, yang memakan duit orang pun pelit juga. Kalau bahasa Arab tidak ada tingkatannya. Tingkatan pertama bakhil, di atas itu syahih, di atas itu koruptor. Duit dia tak mau dia makan. Ada PNS cerita,
Kalau bisa gaji kita ini jangan kita makan. Saya dengar tuh di telinga saya. Lama saya termenung. Kalau bisa gaji kita ini jangan kita makan. Terus makan dari mana kata saya? Ya job-job lain lah. Uang sifat, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Makan haram. Kapan sedekah paling afdal? Yang pertama waktu sahih, waktu badan sehat. Yang kedua waktu syahih, waktu sayang pada harta sehingga tak mau bersedekah. Sama-sama dari kampung, sama-sama kuliah, sama-sama selesai S1, sama-sama kerja, sama-sama sedang nabung, sama-sama sedang syahih. Ini syahih. Sampai bulan puasa 30 hari buka di masjid, saking kan syahihnya. Tapi kawan satu tadi masih sempat dia berbagi. Aku memang menabung, mau rencana nikah, mau beli rumah untuk DP aja dulu, beli kendaraan, persiapan walimah nanti. Tapi masih sempat juga. Yang satu tadi syahih betul. Sedangkan yang satu lagi duitnya banyak, sehingga dia berbagi. Maka orang yang sedang syahih amat sangat membutuhkan, itu sedekahnya lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia sedang berjuang melawan hawa nafsu. Itu nampak bahwa yang dinilai itu bukan angka nominal. Sama-sama 50.000 itu nominal, tapi nilai perjuangan untuk keluar 50.000 itu tak sama. Takshal faqra, kau takut fakir. Takhsha, takut. Takhafu, takut. Tattaqu, takut. Ini bahasa Arab ini banyak sekali bunga-bunganya. Takhsha al-faqr, takut. Khafa yakhafu khaufun, takut juga. Khasya yakhsha khasyatun, takut juga. Ittaqa yattaqi, taqwa ittiqa, takwa, takut juga. Apa bedanya? Ayo kita jalan-jalan ke Jalan Sudirman, aku takut. Itu namanya khauf. Ayo jalan kita ke Sudirman yuk, aku takut. Takut apa? Pokoknya takut dah. Takut razia, takut keluar duit, takut jumpa kawan yang utang belum dibayar. Itu namanya khauf, takut umum. Ayo kita jalan ke Jenderal Sudirman, ada razia. Aku takut karena STNK BPKB belum bayar pajak. Pernah pula aku tertangkap, sampai sekarang belum pergi ke pengadilan lagi. Takut karena ada hukumannya dan akan keluar duit, itu disebut dengan khasyah. Makanya bunyi ayatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Takut karena tahu, itu disebut dengan khasyah. Kalau takwa, karena di sana ada razia, maka aku siap-siap bawa STNK BPKB pakai helm. Itu disebut dengan takwa. Makanya orang yang masuk surga itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tidak la'allakum takhafun, la'allakum takhshawun. Aku takut masuk neraka, maka aku beribadah, melaksanakan yang baik, meninggalkan yang mungkar. Itu takwa. Kalau sekedar takut aja, khauf. Orang yang masuk surga itu tak ada takutnya sama sekali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Khauf, takut. Khasyah, takut. Takwa, takut.
Wa ta'mulul ghina. Ta'mulu diambil dari kata amal, angan-angan, keinginan. Ghina, ingin berkecukupan, ingin mapan, ingin punya motor, ingin punya rumah, ingin punya tabungan, ingin punya kebun sawit. Karena ingin berkecukupan, takut duit tadi keluar. Di saat keinginan tadi kuat, takut duit keluar, tapi masih sempat bersedekah. Nah, itu yang paling bagus, pahalanya besar. Wala tumhil, jangan tunda-tunda. Hatta idza balagatil hulqum, hingga nyawa sampai di hulqum. Ini namanya hulqum. Rongkongan. Nyawa tuh di sini dia berbunyi, berkeruh, bakar ruah. Berjalan dia dari kaki, dingin kaki. Naik dia ke lutut, naik dia ke pinggang. Kalau mau merasakannya, jangan sarapan pagi ini, jangan makan siang, jangan makan malam. Nanti terasa tuh dingin kaki. Kalau pernah untuk merasakan dingin terasa di kaki, nah, itu belum lagi mati, itu baru geladi mati. Naik dia ke atas, dingin, hilang rasa kaki itu. Ingin sampai ke atas, sampai dia ke sini, mati, sakaratul maut. La tumhil, jangan kau tunda-tunda mau bersedekah ini. Hatta idza balagatil hulqum, jangan sampai ketika udah sampai ke hulqum barulah berkeruh dia. Apa yang dicakapkannya waktu di situ tak tahu kita, tak tahu dan apa yang mau dibilang. Kita kasih pun kertas sama pena, dia tak bisa menulis lagi. Padahal yang mau dikatakannya adalah sedekah. Idza balagatil hulqum, kalau udah sampai kemari, yang dicakapkannya itu sedekah. Rumah tinggal, mobil tinggal, dompet tinggal, ATM tinggal, duit di bank tinggal, bini tinggal, motor tinggal semua. Makanya penting kita menengok orang mati. Usahakan menengok orang mati sebulan sekali jadi. Ketua-ketua partai ini perlu diajak menengok orang mati. Jadi ingat dia mati. Orang-orang politik, pejabat-pejabat, orang-orang kaya perlu menengok orang mati. Mereka sering menengok orang mati, Pak Ustaz. Ikut dia ke pemakaman. Kenapa dia tak ingat mati? Begini. Kenapa orang-orang kaya, orang-orang terkenal, artis-artis itu tak ingat mati, padahal menengok orang mati. Begini ceritanya, saya merasakan ini. Saya menengok orang mati. Begitu sampai di rumah orang mati itu, orang pun datang menyalami saya. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Waktu diambilnya foto. Sampai akhirnya saya menengok orang mati tapi tak ingat mati. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk dengan orang hidup. Akhirnya saya rubah strategi. Saya pakai peci itu saya gini kan. Habis itu saya pakai masker 2 lapis. Datang saya menengok orang mati. Sampai di tempat pemakam, sampai di tempat rumah orang meninggal itu tak ada satupun yang menegur. Barulah saya ingat mati. Tak ada satupun yang menyapa saya di situ. Waktu sholat pun saya sholat sendiri. Maju anak ini depan saya sholat. Memang betul-betul saya ingat mati. Sampai di pemakaman pun tak ada juga yang kenal. Barulah saya ingat mati, saya tengok lubang jenazah itu, saya tengok. Sampai akhirnya udah ditimbun, dikubur, udah selesai. Barulah ada anak kecil tengok, berbisik dia ke rumah, Ustaz Somad.
barulah yang lain itu menengok. Karena ada Ustadz Somad, kami minta untuk membacakan doa. Jadi orang kaya, pejabat, orang terkenal, dia kehilangan privasi dirinya. Ngeri tak itu? Menengok orang mati, tak ingat mati. Menengok orang sakit, tak ingat sakit. Kenapa? Karena popularitas. Syuhrah itu azab, popularitas itu azab. Baru saya paham, oh, itu maksud popularitas itu azab. Tak sampai kita ke target yang diinginkan Allah. Padahal menengok orang mati tujuannya supaya ingat mati. Tapi orang-orang terkenal, orang kaya, pejabat, orang yang masyhur, menengok orang mati tidak ingat mati karena disibukkan oleh orang hidup. Bersyukurlah antum yang tidak terlalu viral. Yang paling jahat nih pikiran jahat. Antum di rumah dimuliakan orang, istri memuliakan, anak memuliakan, security memuliakan, santri memuliakan, tetangga memuliakan. Keluar dari rumah, jumpa dengan jamaah, semua memuliakan, cium tangan. Sampai ke masjid, dikasih alas, dimuliakan. Masuk ke kantor, karyawan memuliakan, semua menunduk. Begitu antum pensiun, antum kena penyakit post power syndrome, PPS. Istri sudah mulai tak lagi muliakan. Bang, antar anak sekolah ya. Kebetulan laki pula duluan pensiun, bini belum. Aku pergi dulu ya bang, abang ngepel dulu. Oh, katanya. Dulu di masjid kalau datang pakai umbul-umbul, pakai baleo besar, disambut pencak silat. Sebelum masuk berpantun pula dulu, pisang emas bawa berlayar. Pisang aja 3 menit. Habis itu masuk buah-buah, buah mengkudu, buah mangga. Masuk lagi burung nuri, burung cerocok. Bahayanya syuhrah, popularitas. Makanya jangan selalu di atas. Jadi macam mana lah Ustadz menyeimbangkan itu? Gimana cara Ustadz menyeimbangkan itu? Masker. Pakai masker, pakai kacamata hitam, mengantri di bank, supaya merasakan diri itu tetap terhina, mencari tempat parkir sendiri, nyetir sendiri, jangan selamanya dibawakan entry. Kok dibawakannya sana harus bawa sendiri. Nggak bisa sini pak, ini khusus untuk direktur bank, sana katanya. Waktu dihinakan ya kita itu. Padahal kalau kita mau kan kita buka aja, aku nih rasakan kita hinakan. Masuk ke bagan beniau sana, masuk ke seputal akid dalam perigi dalam jelinting. Bahayanya popularitas. Jadi antum kalau bisa tak usah terlalu viral kali, biasa-biasa aja supaya hidup itu normal. Sehingga kalau hidup normal, saat tak normal, antara normal dan tak normal biasa aja. Jangan hidup ini abnormal terlalu tinggi, begitu jatuh sakitnya mengerikan. Jangan terlalu bangga saat musim bunga tiba, karena ada masanya musim gugur. Jangan terlalu senang karena musim buah, karena ada masanya musim kering kerontang. Itulah perlunya kita ingat, membuat lupa. Antum pikir ustadz walaupun dia membacakan ayat, membacakan hadis tak bisa dia lupa? Bisa. Yang melupakan itu apa? Keadaan, situasi. Makanya disuruh menengok orang sakit, suruh menengok orang mati, suruh menengok orang lahir,
Suruh nengok orang lahir, akikah itu bukan makan kambing. Banyak orang tak mau. Dia tak mau Pak Ustaz makan kambing. Tujuan nengok orang akikah itu bukan kambingnya. Tujuannya menengok bahwa dulu panjang kau cuma sejengkal, tapak kaki kau 2 jari, dan kau tak bisa apa-apa. Mengasih nama kau pun orang lain. Sehebat-hebat orang di dunia ini tak ada yang bisa ngasih namanya sendiri. Makanya banyak orang sesudah dia terkenal digantinya namanya. Ustaz, saya asli nama saya ini. Nama saya ini nama asli. Ada ustaz-ustaz yang mengaku ahlus sunnah, rupanya namanya dulu bid'ah. Ketahuan dari KTP, paspor, panggil di airport. Pula, tengok muka. Ustaz lah. Nama Ustaz. Kalau saya dari dulu memang harus sunnah, Abdus Somad, sunnah. Qulta li fulani kadza wa li fulani kadza wa qad kana li fulan. Ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, saat itu kau pun berkata, si fulan nih dah buat ini, si fulan sudah bangun masjid, si fulan dah buat sekolah tahfiz Quran, si fulan sudah menyantuni anak yatim, si fulan. Aku apa pun tak pernah ku buat. Tak ada gunanya lagi. Diantarlah jenazah ke pemakaman. 5 mobilnya, 5 mengiring. Pulang balik mobil tadi ke rumah. Diambil mereka STNK BPKB, dibawa ke kantor Samsat Jalan Sudirman, ganti nama orang lain. Surat tanah, surat ruku, surat kebun sawit, gotah kelapa, bawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, berganti dengan nama orang lain. Cincin, gelang, subang, rantai, anting habis dibagi. Anak Pak Ustaz, anak ibu tak terlalu galak, menantu habis semua. Kecuali emas emak saya, jubangnya, rantainya, antingnya saya kumpulkan semua. Setelah dia meninggal saya buka lemari sini, dia sudah dapat duit di celah-celah kain, dapat semua saya kumpulkan. Itulah modal pertama untuk membangun masjid. Habis tak ada saya ambil sama sekali. Saya mau mengalir untuk dia semuanya. Tapi kalau anak kita tak kita sekolahkan agama, dia ambilnya, dia belikannya sabu-sabu, ganja, lem kambing, tak belajar agama. Habis bini 40 hari, 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum, kalau kamu mati, wa yadharuna azwajan, istrimu tinggal, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Dulu waktu ada artis lakinya meninggal, tak ada angin, tak ada hujan, datang orang WA saya, Ustaz, iddahnya udah 4 bulan. Apa maksud kau? Dia pun kata, li fulan kaza, fulan kaza, fulan kaza. Dia sempat begini, dia sempat begini, dia sempat begini. Aku apa pun tak pernah buat. Makanya orang-orang yang mati itu, kalau dia ditanya, apa yang mau kau lakukan hai orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku hidup. Kita tidak yakin tentang mati itu sampai kita benar-benar mati. Macam jatuh naik motor.
Antum tidak benar-benar yakin bahwa antum bisa jatuh sebelum antum mengalami pernah jatuh. Psikologisnya gitu. Si Anu pernah jatuh, ayahku pernah jatuh, emakku pernah jatuh, adikku pernah jatuh, tapi aku tak pernah. Sampai akhirnya antum jatuh, barulah antum sadar. Beda jatuh sama mati. Kalau jatuh bisa tegak lagi, kalau mati itu beda. Antum tidak benar-benar yakin tentang mati sampai akhirnya antum mati, dan saat itu barulah antum sadar, oh mati. Mau bang jatuh, kelapa pun jatuh. Tapi sulit memang bercerita tentang mati. Sama macam cerita jatuh cinta. Gimana antum menceritakan jatuh cinta sama orang yang tak pernah? Susah menceritakan. Mati pun gitu juga. Maka kita kalau bisa pernah mentalkinkan orang rumah sakit, pernah mentalkinkan orang la ilaha illallah, itu pelajaran yang luar biasa. Kalau bisa pernah memandikan jenazah, kalau bisa pernah menguburkan, meletakkan jenazah di liang lahat. Kalau bisa pernah mencium orang mati, supaya kematian tidak ada yang bisa merem kecuali kematian. Saya nih berceramah tentang mati selalu, ya Allah mati, tapi beda antara saya setelah meletakkan jenazah, antara setelah mencium jenazah, antara setelah menengok, dan rasa itu pun berubah. Nanti kalau udah dalam sebulan tak menengok orang meninggal, rasa tuh, ada kawan meninggal, datang menengok orang meninggal. Kenang kawan-kawan yang meninggal, kawan sekelas sama-sama di Air Molek Indragiri Hulu dulu, sama-sama satu kelas, sama-sama pengurus OSIS, sama-sama mendaftar ke IAIN Susko, sama-sama di tarbiyah, pulang dari Mesir bersama-sama lagi, meninggal. Jam 12 malam saya datang ke Indragiri Hulu, jam 12 malam sampai udah masuk ke liang lahat, tinggal di atas sholat jenazah. 2 hari yang lalu meninggal pula kawan satu lagi di Rumbai, satu kelas juga. Kawan-kawan sama di tarbiyah jurusan bahasa Arab, sekelas, sebangku, sama-sama di satu kelas, sama-sama naik motor. Saya pakai Kick Cobra, dia pakai Fos One, sama-sama kenal potnya dipotong. Udah kami pagi masuk kampus, begini cewek-cewek itu semua. Dulu gedung IAIN itu cuma 3, tarbiyah, usuluddin, dakwah, cuma 3. Kami di tarbiyah, asal pagi kami masuk, sama-sama tempat minum, makan lontong di dekat masjid yang sekarang, masjidnya macam rumah hantu. Meninggal dia, pukulan luar biasa. Dulu saya masih berharap, dulu panjang angan-angan saya dulu. Jadi waktu ada orang, saya dikasih tahu, Ustaz, kalau bisa kita membuat agenda 20 tahun ke depan. Ada motivator ngasih tahu, Ustaz, buatlah agenda Anda 20 tahun ke depan, kata dia. Dalam hati saya, aku dulu membuat agenda sampai 2040. Aku S1 di sini, habis itu S2 di sini, habis itu S3 di sini, aku nanti mengajar di sini, aku nanti mau buat ini. Di laptop saya itu sampai 2040. Karena lahir 77, 2040 kan 63 tahun. Tapi setelah kawan-kawan meninggal nih, tak terlalu banyak harapan, keinginan tak ada. Keinginan saya bisa berbuat baik, beramal soleh. Jadi saya tak pedulikan gimana Ustadz pengajian tarhib wa tarhib dengan Riyadhus Shalihin nih, kita teruskan atau kita hentikan. Kenapa gitu? Jamaahnya tak banyak. Kalau dulu ya, dulu saya penting jamaah.
Sekarang tak terlalu penting, mau ada tak ada saya tetap baca. Karena yang saya pikirkan bukan lagi orang, yang saya pikirkan saya. Awal-awalnya kita memikirkan orang, awalnya nengok respon orang, nengok muka orang, nengok orang senyum, orang suka apa tak suka, nengok komen orang. Itu baru level-level awal. Nanti lama-lama kita tak peduli lagi orang, suruh kita aja kita bawakan, sampai akhirnya kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah antum sama anak tak tahu entah siapa duluan. Bisa jadi antum duluan, anak nyusul, atau anak nyusul antum duluan. Terserah antum lah, pilih yang mana. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Maksud disepakati, Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat memuat hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Nawawi kalau ada kata-kata yang aneh dijelaskannya. Al-hulqu majran nafs, tempat mengalirnya nafas. Hulqu mengalir nafas. Wal mari majrat ta'am wasyarab. Ada satu lagi namanya mari, tempat mengalirnya minum. Nanti kalau tuh motong ayam, ini hulqu, ini mari. Hari raya kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Putus dua. Kalau antum putus urat makannya, tak putus urat nafasnya, tegak balik ayam. Pernah antum dikirim video ayam keluar jagung dari leher? Diputus orang tuh urat makannya, tapi urat nafasnya dibiarkan. Menyiksa binatang, haram. Tak boleh. Makanya nanti ikut pelatihan mau hari raya kurban ini bersama Juleha, juru sembelih halal. Ikut motong batang pisang prakteknya. Supaya kosong. Rumah-rumah potong ini mesti diawasi, yang memotong ini mesti punya ilmu potong. Dua mesti putus, urat nafas dan urat makan. Makanya orang mati itu dipancung sini. Pancung sini, mana mati? Darah keluar bisa mati lama. Kalau mau cepat. Kenapa pancung itu dari sini? Kenapa tak dari sini? Kalau dari sini itu motong kurban. Kalau dari sini itu pancung. Hukum pancung itu dari tengkuk gitu. Kan ini duluan mati Pak Ustaz. Kenapa ini? Karena ketika orang dipukul tengkuknya, pingsan dia. Jadi orang yang dipancung tuh pingsan dia dulu, baru dia mati. Ditembak jantung, digantung leher, patah. Orang yang digantung tuh patah leher. Dipancung tengkuk. Antara tiga nih, menurut pakar kematian, yang paling ringan pancung. Tapi analisa, karena yang pancung belum pernah mereka tiga ini di podcast, yang ditembak dengan yang digantung pancung, terus ditanya, kalian bertiga mana yang lebih menyakitkan? Baru ya agak-agak aja. Yang gantung itu patah leher, mati. Yang ditembak itu pas tangkai jantung, mati. Yang dipancung pingsan dia dulu baru mati. Duluan ini kena, nih baru putus. Tapi antara ini ke sini juga tak sampai sedetik, tak sampai hitungan berapa detik, tik tik putus. Kita lanjutkan hadis an Anasin, dari Anas. Anas bin Malik maksudnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan, mengambil saif.
Saif artinya pedang. Pedang itu bahasa Arabnya Pak Ustaz, saif. Saifullah, Saifuddin, apa lagi? Saifun Nur. Jadi yang pedang itu saif. Sampai ke Indonesia, inilah orang Indonesia ini kurang paham bahasa Arab. Digabungnya saif ini dengan alif lam, saiful. Jadi kalau orang Arab dia tak ada gitu. Nur. Siapa nama kau? Nurul. Nur. Tidak di alif lamnya ditambah. Itu pengambilan. An Anasin, dari Anas bin Malik maksudnya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW akhadha saifan, Nabi mengambil pedang yauma Uhudin, waktu perang Uhud, tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud. Faqala, Nabi berkata, man ya'khudhu minni hadha, siapa yang mau mengambil pedang ini, kata Nabi, siapa yang mau mengambil pedang ini? Fabasatu aydiyakum, semuanya saya ya Rasulullah, saya. Kullu insanin minhum yaqul ana, aku ya Rasulullah, aku. Qala faman ya'khudhu bihaqqihi, siapa yang mau mengambil pedang ini dan menunaikan haknya, dipakai untuk berjihad fisabilillah. Fa ahjamal qaum, ketika dikatakan siapa yang mau ngambil pedang nih, aku Rasulullah, aku. Siapa yang mau menunaikannya, mulai agak berkurang. Tadi semangat. Siapa yang mau menunaikannya, maksudnya menunaikannya, membawanya jihad. Kaulah. Faqala Abu Dujana, ana akhudhu bihaqqihi, aku ya Rasulullah, mari tunaikan haknya untuk memancung kepala orang kafir musyrik. Fa akhadhahu, diambilnya, fa falaqa bihi hamal musyrikin, diambilnya pedang Rasulullah SAW itu, lalu dia membelah lautan kepala orang musyrik, nyorong kepala manusia yang banyak, diambilnya, dilewatinya, membelah lautan kepala orang kepala musyrik, saking ramainya orang. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Ismu Abi Dujanah, nama Abu Dujanah Simak bin Kharashah. Jika antum mendengar hadis tentang Abu Dujanah, namanya Simak bin Kharashah. Qauluhu ahjamal qaum, tengok kosakata yang sulit diterjemahkan Imam Nawawi. Ahjamal qaum, tawaqqaf, stop. Aku yang ambil Rasulullah, mari pedangnya. Siapa yang mau menunaikan haknya? Tengok, terserah kalian. Wa falaqa bihi ayatnya syaqqa, membelah kepala orang banyak. Hamal musyrikin ru'usahu, bukan maksudnya membelah, dibelahnya kepala orang itu macam kelapa, bukan itu maksudnya. Membelah itu maksudnya melewati orang banyak untuk berperang. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini sampai terakhir. Pertemuan keempat nanti hadis ke-92 insyaallah. Ada waktu sekitar 15 menit, kita jawab pertanyaan, habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Mana yang lebih didulukan, sedekah atau bayar hutang? Bayar hutang itu ada waktunya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah.
saya akan bayar hutang pada tanggal 1 Agustus. Berapa hutang kau? 100.000 1 Agustus. Maka siapkanlah pembayaran hutang 1 Agustus 100.000. Sementara 1 Agustus, hari ini tanggal 17 Mei, antum tetap sedekah. Bukan berarti waktu lewat kotak tadi biasanya kotak sedekah, aku bayar hutang 1 Agustus. Tetap sedekah 3.000, 5.000, 10.000. Yang untuk hutang bayar bulan. Jadi jangan dibagi. Karena hutang belum jatuh tempo. Yang haram bersedekah itu begini. Besok 1 Agustus mesti membayar hutang 100.000. Malam ini datang orang minta tolong. Tolong mas saya pak 100.000. Maka tak boleh. Karena ada yang wajib. Tapi sama-sama wajib. Menolong ini wajib, bayar hutang wajib. Membayar hutang kewajiban dirimu. Menolong orang ini kewajiban umat. Maka kewajiban diri terhadap diri lebih utama. Kalau orang ini nanti orang lain bisa nolong. Kalau ini hutang kau, siapa mau nolong? Tidak boleh bersedekah pada saat jatuh tempo. Karena sedekah hukumnya sunat, sedangkan bayar hutang hukumnya wajib. Nah itu. Ini kira sekarang banyak orang dialaskannya hutang. Kau tak kurban, masih ada hutang Pak Ustaz. Kau tak pergi umrah, masih ada hutang Pak Ustaz. Cuma tolong berikan urutan tertib sedekah afdolnya kepada siapa saja, sehingga kami bisa prioritaskan sedekah kami dari sekian. Pertama, orang tua. Yang kedua, anak istri. Yang ketiga, kerabat. Yang keempat, wal jari zil qurba wal jaril junubi. Tetangga yang ada hubungan kerabat dengan tetangga yang tak ada. Ini bertetangga daerah. Mana skala prioritas tetangga ini? Tetangga ini ada yang tetangga kerabat. Ini tetangga ini Pak Ustadz, kami ada hubungan kerabat, sepupu, sewali. Kalau yang ini hanya tetangga saja. Yang kerabat ini lebih utama. Skala prioritas. Tapi biasanya orang lebih mau bersedekah ke orang lain daripada keluarga. Hebat ya Bapak Anu tuh Pak. Anak-anak di Pekanbaru dikasihnya beasiswa, bangunnya masjid. Ceramah saya ke kampungnya. Di kampungnya banyak saudaranya susah, tak mau ditolongnya Pak Ustaz. Loh, tapi di Pekanbaru banyak orang dikasihnya beasiswa. Itulah Pak Ustaz. Tak pernah dia balik kampung nolong orang susah. Jadi nanti antum kalau sukses, kampung antum dulu untuk kasih. Kalau ada yang nanya, Bapak kok kampung Bapak aja? Kau kampung kau, uruslah kampung kau dah. Aku kampung aku selesaikan dulu. As-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Sedekah untuk fakir miskin nilainya cuma 1, sedekah. Tapi kalau bersedekah untuk kerabat nilainya 2. Shadaqatun wasilah. Sedekahnya dapat, silaturahimnya dapat. Kenapa orang tak mau bersedekah ke keluarga? Karena kalau bersedekah ke orang harum semua Pak. Kalau bersedekah ke keluarga, segini lah pula. Cuma kalau orang tak mau bersedekah ke keluarga, anak keponakan sepupu tak mau kasih. Tapi kalau ke orang lain, makasih Pak, makasih ya. Tinggal keluarga, percuma lah punya keluarga orang kaya, segini lah pula. Itulah maka orang. Jadi besar godaannya untuk bersedekah keluarga. Kalau antum sukses nanti setelah kuliah Pekanbaru jadi bisnismen, orang kaya, bagi keluarga skala prioritas.
Apa benar dalam mazhab Syafi'i menyembelih hewan asal yang menyembelih orang Islam maka sah sembelihan tanpa menyebut nama Allah? Hurriman alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu dalil orang. Ini dalil orang ini mengatakan Hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Bangkai itu binatang yang belum sempat disembelih, ditabrak truk bangkai, tenggelam di laut bangkai. Wad-damu, darah. Darah kambing, darah ayam ditampung dalam mangkok, dibekukan, dipotong, ditoco, haram. Walahmul khinzir, babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi kata dia yang haram itu kalau disembelih bukan atas nama Allah. Misalnya disembelihnya, aku sembelih atas nama pohon rindang supaya menang pilkada, itu yang haram. Tapi kalau orang Islam menyembelih tanpa menyebut nama Allah, kata dia tetap halal. Ada satu kaul, tapi bukan pendapat Imam Syafi'i. Makanya kalau baca kitab fikih itu banyak kan, wakila, 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 wakila. Menurut pendapat itu jangan disampaikan semua ke masyarakat, bingung mereka itu. 10 pendapat semua disampaikan. Nah, jadi yang pendapat kuatnya tetap dia sebut nama Allah, Bismillah. Kenapa tak Bismillahirrahmanirrahim? Tidak matching. Bismillahirrahmanirrahim kan artinya dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Udah kasih sayang kau matikan juga dia, kan tak sejalan itu. Cuma kan cuma Bismillah, Bismillahi Allahu Akbar. Kalau sholat berjamaah saat imam baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Apakah makmum ikut baca Al-Fatihah atau tunggu imamnya selesai baru lanjut? Mazhab Syafi'i, makmumnya baca Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi bertolak belakang dengan Syafi'i, tak perlu baca Al-Fatihah. Kenapa? Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Faqira'atul imam qira'atul makmum, bacaan si imam sudah mengcover bacaan makmum. Mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. Mazhab Hanafi tak perlu baca Fatihah, bertolak belakang. Yang pertengahan mazhab Maliki. Kalau makmum mendengar bacaan imam, tak perlu baca. Salat subuh, salat zuhur, salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat Jumat, tak perlu makmum baca karena telinganya mendengar. Tapi salat zuhur dan salat asar makmum membaca karena dia tak mendengar. Jelas? Mazhab Syafi'i wajib baca. Mazhab Hanafi tak perlu baca. Mazhab Maliki, salat yang jahar makmum tak perlu baca karena udah dengar. Salat yang sir makmum baca karena tak dengar. Nah, jelas 3 mazhab. Sekarang kita bahas mazhab Syafi'i. Kapan makmum itu membaca Al-Fatihah? Makmum membaca Al-Fatihah selesai amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam dia sejenak. Berapa detik dia diam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 20 detik. Setelah itu menjadi imam nanti diam antum 20 detik. Kalau ada makmum antum yang komplain, Ustaz, kok sebentar kali aku belum selesai. Ambil jam suruh dia baca. Karena makmum ini kan mentang-mentang kalian mahasiswa banyak kali ulahnya. Cepat kali tadi baca fatah, baca. 20 detik. Tapi hukum mengasih waktu itu sunnah. Jadi kalau ada makmum imam langsung, wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak salah. Tak salah, cuma tak tahu. Dia mesti tahu. Disitulah makmum membaca. Waktu yang kedua, makmum membaca sejalan dengan imam. Ini waktu kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ikut di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan itu? Salat tarawih yang imamnya kencang. Karena dikhawatirkan kalau selesai Fatihah dia ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar. Kapan kau baca Fatihah? Itulah maka dibaca waktu mengikut imam. Itu waktu kedua. Jelas? Apa resepnya Pak Ustadz supaya saya sama istri saya ini harmonis? Laki-laki itu otaknya kecil. Dia tak bisa memikirkan banyak. Maka laki-laki mudah stres. Menurut hasil survei, kata profesor kepala rumah sakit di Pekanbaru, laki-laki yang meninggal istrinya dengan perempuan yang meninggal suaminya, itu laki-laki ini lebih cepat mati. Karena otaknya kecil, tak tahan dia, cepat dia mati. Itulah maka laki-laki perlu cepat kawin lagi. Beda sama perempuan. Perempuan dia bisa single parent, membesarkan anak-anak. Acara wisuda di UIN, acara foto. Bapaknya mana, Bu? Papa sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Ibu membesarkan anak sendiri. Ya. Tapi dia tetap ada di setengah kami. Laki-laki itu otaknya kecil. Dia tidak bisa menanggung beban banyak. Perempuan otaknya besar, tapi yang dipikirkannya hal remeh-temeh, sepele-sepele. Jadi kalau antum punya istri, antum kasih dia makan, antum kasih dia pakaian, antum belikan dia rumah, antum belikan dia kendaraan, yang dipikirkannya bukan itu. Yang dipikirkannya adalah antum pernah jalan sama dia di Jalan Sudirman, lalu di depan ruko kaca etalase itu ada pakaian bagus, ditunjuknya dan tak jadi antum belikan. Nah, itu yang diingatnya. Perempuan itu makhluk yang unik. Kalau laki-laki dia bilang iya, itu artinya iya. Kalau perempuan dia bilang tidak, bisa maknanya iya, bisa maknanya tidak, bisa maknanya kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Karena sulitnya memahami perempuan, akhirnya banyak orang yang berpikiran kalau ingin makan sate, kalau ingin makan daging tidak perlu beli kambing, cukup beli sate. Apalagi zaman sekarang mudah, jadi dia tidak nikah.
namanya nikah part time. Ya, banyak anak-anak lajang sekarang umur 30, 35 bisnismen itu nikah karena sulit hubungan dengan perempuan. Tapi dalam Islam diajarkan perlu memahami perempuan dengan baik. Laki-laki memahami perempuan, perempuan memahami laki-laki. Jadi nanti antum kalau ajak perempuan, mau abang pinang? Enggak, gitu. Jangan antum tinggalkan. Bisa jadi enggak tuh maksudnya mau. Tapi bisa jadi juga maksudnya enggak gitu. Bisa jadi dia bilang enggak tuh dia mau mengetes kesungguhan antum. Jadi macam mana tuh Pak Ustaz? Antum tanyalah sama pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya sudah. Itulah perlunya bertanya ke orang tua, nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Itu tak ada dalam hadis. Dia pada pengalaman orang. Tapi ada yang dasar-dasar yang pokok. Antum belikan yang 5 pokok: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, sabar. Kata Sokrates, filosof dari Yunani, menikahlah kalau istrimu baik, kau bahagia. Kalau istrimu tak baik, kau jadi filosof. Jadi kalau kebetulan nasib antum baik, antum bahagia. Kalau tak baik, antum akan jadi filosof. Maksudnya Pak Ustaz, ya filosof berpikir aja, berpikir. Jadi pemikir. Perempuan kalau dia sendiri, dia akan berpikir tentang apa yang diberikan laki-laki itu untuk dirinya. Kenapa dia tak belikan aku baju? Kenapa dia tak belikan aku? Kenapa dia tidak? Perempuan kalau dia sendiri, dia berpikir apa yang diberikan laki-laki itu sendiri. Tapi kalau dia ada berdua bertiga, dia berpikir bersaing apa yang dia berikan untuk laki-laki itu. Itulah maka disyariatkan poligami. Ini tema berat. Tapi antum mesti paham psikologis. Kalau ada dia berdua, bertiga, berempat, berempat ini bersaing untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk antum. Sehingga mereka ini tidak lagi berpikir apa yang kau kasih bang, enggak, tapi mereka berpikir cuma bersaing, memberikan makanan yang paling enak. Makanya orang yang bermadu, tahu bermadu? Itu berlomba siapa yang paling tebal lipstiknya. Karena mereka berlomba ingin mendapatkan kasih sayang suaminya. Kalau antum sanggup. Jelas? Bagaimana hukum berwudu sampai pergelangan tangan untuk wanita jika baju tangan panjang? Bajunya panjang, tak bisa dibuka di kancing. Lalu kemudian berwudu, tak sah wudunya. Karena tak sah wudunya, tak sah sholatnya. Jadi kalau pernah dia dulu sholat, wudunya cuma sampai pergelangan tangan, maka sholatnya itu diulang lagi, namanya sholat i'adah. Sholat ada 3: usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. Yang ini i'adah, diulang, karena tidak sah sebab wudunya hanya sampai pergelangan. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu salat, fagsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai sini, dibuka pergelangan tangan. Sini. Airnya digosok.
Kaki pun gitu juga tuh. Kecuali tayamum. Kalau tayamum usah. Mazhab Syafi'i tayamum, mazhab tayamum dilepas, lepas jam, lepas cincin. Ingat di mana diletakkan. Pukul sekali, debunya 1, 2, 3, ini ke bawah, ini ke dalam, ini ke sini, ini ke sini, ini ke dalam, sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki hanya pergelangan saja. Cukup. Anda tahu nanti untuk pergi ke rumah sakit menengok kawan, jamaah, keluarga, wah, sambung-sambung, sini ada kabel, di sini ada cucu, di sini ada cucu, sini ada cucu, sini cucu, sini. Tak perlu dibuka. Ya. Soal mazhab Maliki. Boleh Pak Ustaz pakai tayamum mazhab Maliki? Boleh. Mazhab Maliki debunya tidak mesti debu. Mazhab Syafi'i mesti debu. Mazhab Maliki tidak, batu. Batu kolam, bawa ke situ. Tak ada jeruk. Untuk apa kau makan jeruk? Kau sakit. Ini batu. Untuk tayamum. Orang sakit bawa kan untuk tayamum dia. Pada hadis ma'syaras syabab, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija. Pada hadis ma'syaras syabab, di sini disebutkan jika tak mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa. Faman lam yastati' fa alayhi bis-shawm. Bagaimana jika ada orang tak sanggup puasa dan tak sanggup nikah? Mati aja. Kalau dia berpuasa, libido seksualnya turun. Dari mana datang libido seksual? Dari makanan, nasi, gula, daging. Makanya tokoh-tokoh agama tetangga kita ada yang tak boleh makan daging, vegetarian, makan sayur aja, karena sayur itu tak ada. Orang bersuluk, tarekat Naqsabandiyah bersuluk 10 hari cuman makan nasi aja. Tak ada daging, tak ada ikan, tak ada ayam, hanya nasi saja. Ada pondok di Banten, santrinya tak lebih 40, tamat 1 baru tambah 1 lagi. Syarat belajar di situ puasa 11 hari, sahur sama bukanya air putih. Kalau antum mau coba tes, insya Allah tak ada hawa nafsu. Sahur air putih, buka air putih. Nengok perempuan itu jelek semua. Tak ada cantik. Menghilangkan hawa nafsu. Alaihi bisawm. Saya Pak Ustaz tak sanggup puasa. Kenapa kau tak sanggup puasa? Karena saya sakit mah akut. Jadi makan yang kira-kira tidak membangkitkan libido, sayur-sayur. Jangan makan kacang-kacang membangkitkan. Kacang tanah, toge, kacang hijau, jagung, bagus, beras, gandum, sayur. Kami ada rencana yang bagusnya lagi, tenaga itu dikeluarkan main basket, main voli,
pencak silat, jadi dia terbakar, lelah, tertidur. Kami ada rencana adopsi anak dengan program induksi laktasi dengan menyusui sendiri. Jika anaknya perempuan, apakah mahram persusuan sama suami saya, Pak Ustaz? Kalau ibu mau mengangkat anak angkat laki-laki, maka ambil keponakan ibu. Nanti kalau dia lajang, dia mahram dengan ibu. Kalau ibu mau mengangkat anak perempuan, ambil keponakan bapak. Nanti kalau anak itu gadis, dia mahram dengan bapak. Jadi waktu ibu pergi, ibu tak khawatir. Banyak yang awalnya anak angkat, lama-lama menjadi bini angkat. True story, kisah nyata di Pekanbaru. Dinikahinya anak angkat. Pas ditanya, kenapa kau nikahi? Aku balik malam, dia buka pintu. Aku berangkat pagi, dia nyiapkan makanan. Lama-lama cantik dia, aku tengok. Tapi kalau keponakan dia, takkan mungkin dinikahinya. Itu kan ponakan dia, anak adik dia, anak abang dia. Begitu caranya. Nah, sekarang kebetulan ada air susu ibu nih. Disusuinya anak nih, anak tetangga. 5 kali kenyang. Jadi orang yang menyusukan anak itu dihitung, bukan 5 kali minum, 5 kali kenyang. Diagak-agak anak itu kenyang. Bagaimana tahu anak itu kenyang? Berhenti dia, digelitik tapak kakinya, terbuka mulutnya. Waktu dibuka mulutnya, antum mesti punya anak, anak itu tak mau menyusu. Gimana cara membuka mulut anak? Walaupun antum polisi, tak bisa antum bawa pistol, buka mulut kau. Bisa, gelitik tapak kaki, gelitik tapak kakinya, terbuka mulutnya. Asal berhenti dia kenyang. 5 kali kenyang, maka saudara sepersusuan. Anak yang menyusu itu di bawah 2 tahun, saudara sepersusuan. Kalau sudah saudara sepersusuan, maka hukumnya sama macam saudara hubungan nasab. Cuman tak bisa jadi wali nikah dan tak bisa dapat harta warisan. Jangan pula nanti itu bilang, aku dulu nyusu sama mak kau, jadi harta kau untuk aku. Tak bisa menikahkan, tak bisa dapat harta warisan. Tapi sepersusuan mahram, tak batal wudhu dan tidak boleh menikah. Apa yang harus kita lakukan agar segera memiliki anak? Karena ikhtiar sudah ada selama ini. Nabi Ibrahim baru punya anak berumur 86 tahun. Nabi dia, Nabi Ibrahim itu Nabi, bahkan masuk dalam ulul azmi. Manusia Rasul, manusia Nabi, Rasul, ulul azmi, cuman 5. Ibrahim 86 tahun. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Nabi Zakaria berapa lama baru punya anak, Yahya. Jadi kalau paham dia hakikat, dia tak risau dengan itu. Apa yang dirisaukan? Apa yang dirisaukan? Pahami hakikat bahwa ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya anak setelah ikhtiar, berarti Allah ingin kita dapat anak soleh. Sudah nikah, sudah usaha, sudah ikhtiar, tak ada anak, berarti Allah menyuruh kita ridho, husnuzon sama Allah. Hubungan kita dengan Allah ini kita bangun berdasarkan pertama husnuzon, yang kedua ridho. Berarti Allah menyelamatkan kita dari anak durhaka. Mesti begitu cara berpikirnya. Mindset kita ini dirubah. Nikah udah, usaha udah, ikhtiar udah. Saya udah nikah Pak Ustaz, terus saya sudah usaha, sudah berobat, sudah pijat refleksi, sudah bayi tabung, tak juga punya anak.
Ada satu yang belum kau lakukan, apa? Buka cabang. Sudah juga Pak Ustaz. Berarti memang tak bisa. Maka hubungan kau dengan Allah ini dua. Pertama, husnuzon, berarti Allah menyelamatkan kau dari dapat anak durhaka. Daripada punya anak diperkarakan anak itu ke pengadilan gara-gara motong sebatang pokok kayu. Daripada punya anak ditinggal hanya emaknya di pinggir jalan. Beritanya baru viral. Allah menyelamatkan kau dari anak durhaka. Tapi jangan gara-gara ini kalau antum punya niat tak punya anak, tetap ikhtiar menikah, berusaha punya anak. Tak punya anak, hubungan kita dengan Allah dua. Pertama, husnuzon. Kedua, ridho menerima ketetapan Allah. Habis, putuskan. Itulah hakikat. Punya anak, tak punya anak, mati. Saya Pak Ustaz tak punya anak, nanti siapa mendoakan kau? Kami mendoakan kau. Saya setiap lewat di makam membacakan doa. Berapa kali saya keluar, tetap saya baca. Mau keluar, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu alaihi afiyah. Mau masuk kemari itu. Jadi kalau ada orang nanti aku mati, siapa yang mendoakan aku? Umat Islam ini mendoakan kau semuanya. Apa dikhawatirkan? Jadi kita ini banyak mempersulit diri sendiri. Orang yang tidak basah kena hujan. Apa ada unsur agama atau iblis di dalam? Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami. Hawalina, sekitar kami. Wala alaina, jangan turunkan ke kami. Doa. Yang namanya doa itu kan proposal. Bisa diterima, bisa ditolak. Jadi kalau ada orang sampai kemari hujan lebat, dia tak basah, bisa tiga kemungkinan. Yang pertama, doanya diterima Allah. Yang kedua, dia punya jin. Gini kan jin itu dari atas. Jin itu kan bisa menaungi. Yang ketiga, dia punya mantel. Jadi cerita dia punya mantel nih, itu ustaz. Tak boleh sebut nama ustaz. Kata dia, ada orang di kampung kami, ada uang di kampung kami. Asalnya hujan lobek ini tibunya enggak basah. Jadi orang penasaran nitip. Rupanya sebelum masuk tuh mantel kecil. Kayak mantel dia. Tak basah. Yang kedua, memang doanya kabul. Doa makbul ini orang yang berdoa itu pun tak tahu. Nah, itu doa makbul. Tak tahu dia doa itu diterima Allah SWT. Karena itu murni Allah SWT punya. Nabi Ibrahim tak tahu bahwa dia akan diselamatkan Allah. Dia hanya disuruh baca ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kalau yang ketiga dia punya jin. Mungkin jin atuknya dulu. Mungkin jin. Saya sudah posting di Google, di YouTube, di Instagram tentang minta tolong dengan jin. Antum sudah baca? Saya tak bawa handphone. Coba tengok postingan saya tentang minta tolong ke jin. Dapat? Yang mana? Coba tengok. Coba tengok. Balikkan ke tadi. Ya, postingnya di komen 244 3 minggu yang lalu. Wastikhdamul insi lahu, minta bantuan jin
Mithlu istikhdamil insi lil insi, sama macam minta tolong ke orang. Minta tolong ke jin sama macam minta tolong ke orang. Minhum man yastakhdimuhum fil muharramat, minta tolong ke orang ada kalanya minta tolong haram. Tolong kau belikan aku sabu-sabu, tolong kau belikan aku ganja. Boleh apa tak boleh? Tak boleh, haram. Wa minhum man yastakhdimuhum fi umurin mubahah, tapi ada kalanya minta tolong sama jin pada perkara-perkara yang mubah. Ihdaru malihi, ada cincin hilang. Jin, tolong kau carikan cincin aku hilang jin. Kata jin tu, cincin aku pun hilang juga. Ihdari malihi. Au dalalatun ala makanin fihi mal, minta tunjukkan tempat yang di situ ada harta. Laisa lahu malikun ma'sumun, minta tunjukkan harta yang tak ada pemiliknya. Jin, tolong kau carikan dulu mas-mas batangan yang tak ada. Ya sebentar ya, kata jin tu. Kau gak di sini. Au daf'u man yu'zihi, atau menolak orang yang mengganggu. Jin, aku ni diganggu bazir ni, bisa kau cekik kan dia agak 3 menit. Fahadha kasti'anatil insi ba'dihim bi ba'd, ini sama macam minta tolong sama manusia. Ini pendapat siapa ini? Pendapat Ibnu Taimiyah, induk ongkangnya Salafi. Jelas? Tapi, ini tapi, seandainya datang jin pas saya sedang berzikir malam, Abdul Somad, aku jin atur-atur kau dulu, mau menolong kau, saya tak mau terima dia. Saya tak mau terima. Kenapa? Karena saya banyak dikecewakan manusia. Sedang manusia pun saya tak percaya, apalagi manusia, kawan dekat, akrab, baik pun berkhianat, apalagi jin. Jadi saya kalau mengajar, kata Quran begini, kata hadis begini, kata kitab begini, tapi saya punya sikap sendiri. Ada jamaah, tiba-tiba datang emas. Ustadz, ada emas datang ke rumah saya. Mas Parno apa Mas Karwo? Emas batangan Ustadz. Ini gambarnya, di fotonya emas, emas batangan sebesar ini. Tiba-tiba datang ke rumah Tuhan. Terus kau ambil? Enggak, saya biarkan. 2 hari hilang. Habis itu datang keris emas. Ini gambarnya Pak Ustadz. Habis itu hilang. Siapa lah itu Pak Ustadz? Saya tanya, ada ayah kau atuk-atuk kau dulu dukun? Kalau ada, berarti jinnya datang. Karena ayah kau udah mati atau kau udah mati. Sekarang dia mencari teman baru. Kau tinggalkan oke aja. Sama macam minta friend di Instagram juga itu. Kalau konfirmasi, kau tinggal confirm, kau berkawan. Ya, saya tak mau Pak Ustaz. Kenapa kau tak mau? Saya takut akidah saya rusak. Ada pula orang sibuklah berpuasa, tak makan, tak minum, meletakkan sajen mau dapat emas. Ada orang dikasih emas tak mau. Saya memang berjumpa makhluk unik-unik dijumpakan Allah. Datang dia. Apa tujuan Allah menjumpakan orang ini ke saya? Allah mau ngasih tahu, Abdul Somad, iman kau belum ada apa-apanya dibandingkan orang. Begitu cara Allah menegur saya.
Andai saya lah datang jin itu begitu, tiba-tiba diletakkannya emas, saya tanya, ada lagi nggak? Umurnya belum sampai seumur saya, ngajinya bukan orang pengajian, tetapi imannya lebih kuat dari kau, Abdul Somad. Begitu cara Allah menegur saya supaya saya tak merasa aku hebat, imanku kuat. Saya sedang pengajian, datang jamaah, Ustaz Somad, nampak saya Ustaz duduk sama Habib Umar. Oh, itu artinya berarti saya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, pencinta keturunan Nabi. Rupanya salah saya. Seminggu sesudah itu memang betul-betul duduk saya sama Habib Umar di Istiqlal. Waktu saya dipersilakan bicara di Istiqlal, tembus lagi dia daripada saya. Bukan saya yang nampak, dia nampak. Jadi Allah mau ngasih tahu, di tengah jamaah yang kau anggap biasa-biasa itu ada orang-orang yang luar biasa. Kau ku kasih ilmu untuk menyampaikan, tapi ada orang ku kasih hikmah. Jangan menyepelekan orang lain. Boleh jadi kita baik karena doa orang lain. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya dzal jalali wal ikram ya fa'alul lima yurid ya man qada amran innama yaqul lahu kun fayakun ya arhamar rahimin irhamna ya karim akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tuharimna rabbana hab lana minas shalihin